Vini, emang lo nggak belajar dari abang-abang lo dulu di Madrid? Ronaldo minta naik gaji diusir. Sergio Ramos minta naik gaji diusir. Casillas juga. Apalagi lo, belum ada setengahnya mereka, bos. Menurut gue sih Vinicius Junior ini emang udah nggak layak banget buat main di Real Madrid. Udah dikasih kontrak baru dengan nilai yang lebih tinggi daripada gaji dia sebelumnya. Kontraknya malah dirobek dan dibuang ke tong sampah. Emang cocoknya dia dibuang juga tuh dari Real Madrid. Kalau kita ngelihat dari debut dia di musim ini bersama Madrid melawan Osasuna kemarin, yang walaupun Madrid menang 1-0, tapi itu menurut gua Vinicius nggak ada gunanya sama sekali dalam pertandingan tersebut. Nah, dalam video ini gue mau ngejelasin kenapa sih Vinicius Junior itu harus cabut dari Real Madrid, serta bagaimana review Madrid versus Osasuna kemarin, dan bagaimana debut para pemain-pemain baru mereka seperti Trent Alexander-Arnold yang kaku banget mainnya, serta ada juga Dean Huijsen, Carreras, dan juga Mas Tuantono yang katanya anak muda yang menjanjikan. Tapi kita lihat, jadi jangan skip video ini buat tonton dan tahu informasinya. Let's go! Nah, tadi gue udah bicara bagaimana Vinicius Junior yang ditawarin kontrak oleh Real Madrid, tapi dia menolak mentah-mentah kontrak tersebut. Dia pengen gajinya setara sama Mbappe 30 juta euro. Vinicius Junior, emangnya kualitas lo udah sebagus Kylian Mbappe? Kalau kita ngelihat dari pertandingan Osasuna kemarin, sekalian kita review pertandingannya, peran lu tuh di mana? Lu hampir nggak kelihatan. Lu cuman lari-lari kecil kayak bebek, tapi nggak menghasilkan assist ataupun gol. Walaupun gua tahu ada satu peluang lu yang oke, tapi nggak menghasilkan angka juga. Oke, sekalian gue review deh pertandingan kemarin. Kalau nggak ada Mbappe, kasihan Madrid itu. Karena kalau kita ngelihat pertandingannya, yang benar-benar mendeterminasi permainan cuman Kylian Mbappe, yang lain cuman ngeliatin doang. Kalau kita ngelihat bagaimana dia melakukan tekanan, dia melakukan usaha untuk masuk ke dalam kotak penalti, sampai akhirnya harus dijatuhkan oleh bek dari Osasuna, dan akhirnya mencetak gol melalui titik putih. Walaupun menurut gue agak makruh ya diving dari dia, tapi terlepas dari itu semua, Mbappe yang paling kontribusi dalam pertandingan itu. Sementara Vinicius Junior, gue hampir sama sekali nggak ngelihat ini orang main di pertandingan kemarin. So, artinya Madrid kalaupun ngelepas Vinicius Junior, gua rasa sangat untung banyak ya. Gue dengar-dengar kabar ada beberapa klub yang meminati Vinicius Junior ini sendiri. Salah satunya itu ada klub dari Arab Saudi yang tertarik untuk mendatangkan Vini dengan harga 200-300 juta euro. Dengan duit tersebut, otomatis Madrid bisa mendatangkan pemain-pemain yang lebih hebat lagi, pemain-pemain yang lebih tulus lagi untuk bermain Real Madrid. Tapi di sisi lain, Vinicius Juniornya sendiri ogah untuk cabut dari Real Madrid. Dia masih pengen main di Eropa. Dia juga masih ada ketakutan sendiri untuk harus berpisah dari Real Madrid. Jadi ya udahlah, Vini, lu nggak usah sok-sok jual mahal. Kalau lu ditawarin kontrak dengan harga dan gaji yang sesuai dengan kontrak, lu terima aja. Karena Madrid ngelihat angka value lu itu gajinya hanya 23 juta euro. Gak usah lo sama-samain sama Kylian Mbappe yang gajinya 30 juta euro per tahun. Karena memang Mbappe jago banget. Karena Mbappe memang fighting spiritnya bagus. Karena Mbappe musim lalu cetak 40 gol. Sementara gol lu gak nyampe 40. Lu harus tahu diri juga. Mbappe cetak 40 gol, lu cuman 22 gol. Cuman setengahnya Kylian Mbappe. Jadi gak masuk akal, jadi gak masuk logika kalau lu minta gaji 30 juta euro. Harusnya gaji anak 15 juta euro aja. Karena lihat dari performance-nya dong. Lihat dari apa yang lu lakukan musim lalu dong. Jadi kadang-kadang Vini ini harus berpikir logika juga dong. Mbappe digaji 30 juta euro karena mencetak banyak gol nih. 40 lumbung gol. Walaupun Madrid lagi terseok-seok, gak terlalu perform, tapi Mbappe tetap bisa perform. Sementara Vini kebalikannya. So menurut gue apa yang dilakukan oleh Madrid gak terlalu cemas untuk melepas Vini. Ini sudah sebuah pilihan yang sangat cerdas dan tepat ya. Karena Madrid ini terbiasa lah dengan pemain-pemain bintang yang merengek minta naik gaji, tapi Madrid ngelihat ya udah kalau mau minta naik gaji silakan keluar aja gitu kan. Karena di sini kita ngegaji sesuai dengan value, kita ngegaji sesuai dengan kemampuan finansial kita. Oke, kita lanjut. Lalu bagaimana sih performance dari pemain-pemain debutan Madrid yang baru saja dibeli di musim ini? Mereka ada siapa aja? Mereka ada Dean Huijsen, Carreras, Trent Alexander-Arnold, dan juga Mas Tuantono. Dari keempat pemain ini total sudah menghabiskan anggaran sekitar 151 pound sterling atau setara dengan 3,3 triliun rupiah. Kira-kira dari pengeluaran yang gede ini apakah worth it di debutan pertama mereka melawan Osasuna kemarin? Coba kita bahas.
Oke, dari Den Huijsen dulu ya. Dia bermain sebagai center back, berduet dengan Militao di sisi pertahanan. Gue ngelihat ini salah satu back yang bener-bener solid walaupun posturnya nggak sekekar itu, tapi jangkung dan tidak cungkring ya. Dia tahu menempatkan diri, dia tahu positioning dan nggak takut untuk duel-duel bersama lawannya. Dan gue ngelihat positioning Madrid di lini belakang, di defender mereka lebih safe kemarin, lebih clear, dan lebih nggak gentar ya menghadapi lawan-lawan mereka. Karena gue ngelihat lumayan solid banget duet antara Militao dan juga Den Huijsen di lini belakang. Nah, gue ngelihat Den Huijsen ini di pertandingan kemarin bukan cuma bertahan, tapi membantu Madrid dalam penyerangan. Dia bukan sekedar ngendok di lini bertahan, tapi sesekali jika ada momentum, dia pasti melakukan penyerangan, baik itu dari corner kick ataupun tendangan bebas, dia pasti ada di kotak penalti lawan. Dan kalau gue ngeliat dari bagaimana lifestyle-nya, bagaimana dia di lapangan ataupun di luar lapangan, khususnya ketika dia memilih nomor punggung ya. Dia memilih nomor punggung yang nggak overrated, yaitu dia memilih nomor punggung 24. Itu menandakan bahwa ini pemain sepertinya cukup low profile ya. Kalau dia merasa, oh gue dibeli lumayan mahal nih dari Bournemouth dengan harga sekian-sekian puluh juta euro, gue harus dapat nomor punggung yang istimewa sebagai center back, nomor 2, 3, ataupun 4. Enggak, dia nggak kayak gitu. Dia milih nomor 24. Nggak kayak salah satu sahabatnya, salah satu temannya yang berposisi sebagai striker, yaitu adalah Lord Endrick yang memutuskan untuk memakai nomor punggung 9. Ini bocah udah gila kali ya pakai nomor 9. Lu nggak tahu exposure-nya segede apa. Lu nggak tahu bebannya sebesar apa nomor punggung 9. Lu tau lah bagaimana nomor 9 itu dipenuhi oleh pemain-pemain hebat kalau di Real Madrid ya. Kalau musim lalu ada Kylian Mbappe yang pakai nomor 9, sebelumnya ada Benzema. Lu pikir lu bisa menyamakan dua pemain itu? Jadi kadang-kadang jadi pemain bola ini harus tahu diri juga ya, bagaimana performance mereka, bagaimana kemampuan mereka. Dan pemilihan nomor punggung ini salah satu yang sakral dan menentukan karir juga. Karena lagi-lagi banyak kok pemain-pemain hebat yang gagal gara-gara salah milih nomor punggung. Nomor punggung bukan sekedar nomor, tapi itu salah satu exposure, itu salah satu harapan dari fans ketika seseorang diberikan amanah, ketika seseorang diberikan nomor punggung dan percaya dengan apa yang dipilih, harusnya dia bisa bermain sesuai dengan nomor punggung yang diberikan. Sementara Endrick kalau kita lihat di musim lalu, hampir nggak kelihatan ini pemain jadi apa di musim lalu, dan musim ini memutuskan memakai nomor punggung 9. Dan kelihatan ketika lawan Osasuna pun dia nggak diturunkan gitu. Kita lanjut berikutnya, yaitu adalah Carreras atau Alvaro Carreras namanya kalau gue nggak salah. Dia bermain di lini kiri dari Real Madrid sebagai left back dan exposure-nya adalah, harapannya adalah dia bisa menggantikan seorang Mendy ya. Kalau gue ngeliat Mendy di Real Madrid itu kuat dan tahu kapan bertahan dan menyerang. Tapi beberapa pandit gue ngelihat banyak mengatakan kalau Carreras main bagus ketika melawan Osasuna kemarin. Gue justru melihat ini pemain biasa aja ketika ngelawan Osasuna kemarin. Gak melihatkan sesuatu yang spesial walaupun ini debut. Dan kalau ada yang melihat ini debut yang solid dari Carreras, dia hanya mengerjakan apa yang diinstruksikan saja, tidak memberikan sesuatu yang spesial. Kalau memberikan sesuatu yang spesial, tentu dia akan tampil sebagai seorang Tijani Reinders, seperti seorang Tijani Reinders ya, yang memberikan 1 assist dan 1 gol. Tapi gue ngelihat Carreras ini hanya bertugas selayaknya seorang left back aja, teman-teman. Tapi terlepas dari itu semua, dari tampilnya Carreras di pertandingan Osasuna kemarin, dia nggak ngelakukan blunder aja udah bagus sebenarnya. Untuk debut, menurut gue kasih nilai di angka 7. Oke, lanjut ke pemain berikutnya, yaitu adalah Trent Alexander-Arnold yang banyak dirumorkan pemain ini akan langsung nyetel bersama Real Madrid. Justru gue ngelihat Trent sangat kaku ya ketika melawan Osasuna kemarin. Trent merasa linglung karena dia terbiasa bermain di Liverpool, bermain inverted dan memberikan umpan-umpan crossing. Tapi di Real Madrid dia mencoba melakukan itu dan dia tidak berpikir dan dia tidak tahu kalau Mbappe nggak bisa nyundul, Pak. Jadi lu nggak usah kasih crossing, nggak usah kasih umpan atas, lu kasih umpan datar aja. Edge-nya dari seorang Kylian Mbappe itu bukan umpan atas, bukan nyundul. Tapi edge-nya dari Kylian Mbappe adalah berlari yang sangat kencang, determinasi, speed. Nah, Trent harus melihat itu. Jadi Trent nggak usah memberikan crossing-crossing yang terlalu tinggi lagi ketika Mbappe yang main jadi strikernya ya. Jadi dia harus melihat bagaimana memberikan peluang kepada Mbappe melalui umpan-umpan bola bawah menurut gua. Oke, kita lanjut ke debutan berikutnya, yaitu adalah salah satu pemain harapan rakyat Argentina yang usianya masih sangat belia, yaitu adalah Franco Mastuantono. Usianya masih 18 tahun dan diberikan kesempatan oleh Xabi Alonso untuk bermain sekitar menit 64 atau 67 ya. Bisa teman-teman cek sendiri.
Dan ketika dia menjalani debut, gue ngelihat belum ada sesuatu yang spesial lagi-lagi ya. Berbeda dengan Dean Huijsen ya, walaupun posisinya Dean Huijsen center back dan Mas Tuantono ini posisinya sebenarnya ketika bermain di klub sebelumnya di River Plate itu lebih ke attacking midfielder. Nah kemarin dipercaya oleh Xabi Alonso bermain sebagai sayap kanan menggantikan seorang Brahim Diaz. Dan sepertinya dia tidak terlalu terbiasa dengan posisi itu karena lagi-lagi dia berposisi sebagai attacking midfielder. Tapi untuk seseorang yang usianya masih sangat belia di 18 tahun sudah bermain untuk Madrid dan tidak melakukan blunder serta memberikan 1 atau 2 chance di pertandingan kemarin, menurut gue ini pemain sudah bisa menyesuaikan panggung dan gak malu-maluin. Dan harapannya adalah tetap diberikan kesempatan tapi tidak dari starting line up atau tidak dari 11 pemain pertama. Dan menurut gue pemain ini patut diberikan kesempatan ya seperti kemarin di Super Sub di menit 60 atau 70 supaya merasakan aura ataupun vibe bermain di klub besar terlebih dahulu dan terbiasa kaki-kakinya bermain untuk Real Madrid. So dari semua penjabaran gue dan pengeluaran Real Madrid di 151 pound sterling, menurut gue ini tidak seburuk Manchester United yang sudah mengeluarkan ratusan juta euro ataupun ratusan pound sterling tapi berakhir gagal melawan Arsenal kemarin dengan skor 1-0. Dan gue ngelihatnya ini salah satu performance yang bagus dari debutan mereka, walaupun yang memberikan satu penampilan spesial itu menurut gue hanya Dean Huijsen, sisanya bermain so-so aja. Tapi ini masih satu pertandingan, kita melihat 3-5 pertandingan ke depan akan seperti apa. Oke, kita lanjut review pertandingan Real Madrid versus Osasuna, khususnya di lini tengah Real Madrid. Gue ngelihat ketika Madrid kehilangan seorang Jude Bellingham kemarin, sangat kucar-kacir ya. Dengan penggantinya itu Arda Güler yang diekspektasikan bisa menggantikan posisi dari Bellingham. Tapi gue ngelihat tidak ada dia seorang Arda Güler mencoba menggantikan Bellingham, tapi levelnya masih jauh pak gue ngelihatnya. Justru gue ngelihat ini pemain linglung, ini pemain pengennya main kayak Bellingham ataupun Ozil tapi belum kesampaian. Lagi-lagi memang keputusan yang diberikan oleh Ancelotti untuk jarang memainkan seorang Arda Güler menurut gue tepat di musim lalu karena memang kelasnya ataupun pengalamannya belum untuk menjadi seorang starting line up teman-teman. So harus improve lagi seorang Arda Güler, dan kalau Bellingham sudah sembuh dari cedera bahunya, gue rasa Bellingham yang memang pantas untuk mengisi performance atau mengisi dari posisi tersebut ya teman-teman. So dari jabaran gue tentang bagaimana Vinicius Junior yang layak untuk dibuang oleh Real Madrid, serta bagaimana lini tengah dari Real Madrid yang linglung ketika kehilangan Bellingham, dan debutan Real Madrid beberapa pemain baru mereka seperti Dean Huijsen, Carreras, Trent Alexander-Arnold, dan Mas Tuantono. Bagaimana nih pendapat dari teman-teman netizen sekalian? Coba di kolom komentar kita berdiskusi. Dan jangan lupa subscribe YouTube Opini Bola ID supaya channel ini bisa semakin besar dan bisa memberikan informasi-informasi menarik seputar sepak bola. Thank you, dadah!